Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pelaku pencurian modus bajing loncat di Bandar Lampung ditangkap polisi. Seorang pria berinisial A berusia 30 tahun warga Teluk Ambon Panjang, Bandar Lampung diamankan tim Opsnal Polsek Sukarame. A terpaksa diamankan aparat kepolisian lantaran terlibat dalam pencurian dengan modus bajing loncat. Pencurian tersebut dilakukan A bersama 4 orang rekannya di tanjakan PJR Jalan Insinyur Sutami beberapa waktu lalu. Komplotan ini berhasil mengambil gula curah milik PT Sugar Labinta yang diangkut truk Fuso dengan nomor polisi BE 9146AJ. Kapolsek Sukarame Bandar Lampung Kompol Warsito menjelaskan, pencurian tersebut berawal saat truk yang dikemudikan Fajri berusia 37 tahun, warga Teluk Betung Barat melintas di tanjakan PJR. Menurut Warsito, gula dimuat dari Pelabuhan Panjang dan hendak dibongkar di PT Sugar Labinta Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Saat itulah pelaku bersama 4 rekannya memepet truk dengan 2 sepeda motor. Kemudian 2 rekannya naik ke truk dan merobek terpal. Mereka lalu mengambil gula pasir mentah dimasukkan ke karung yang sudah disiapkan para pelaku. Setelah terisi penuh, lanjut Warsito, karung berisi gula pasir mentah itu kemudian dilempar ke jalan. Setelah itu peran pelaku A ini mengambil dan mengangkut gula itu dengan menggunakan sepeda motornya. Aksi tersebut juga sempat terekam kamera warga di mana pelaku A ini sedang menaikkan karung gula ke sepeda motor. Identifikasi pelaku berawal dari laporan masyarakat. Kemudian didalami informasi hingga didapati pelaku di rumahnya. Warsito mengungkapkan target pelaku bajing loncat ini kendaraan truk maupun pick-up yang muatannya di atas rata-rata. Dari pengakuan salah satu pelaku, ia mengatakan baru sekali beraksi, namun pihak kepolisian dari Polsek Sukarame masih melakukan pendalaman. Dari hasil penangkapan, pelaku A ini turut diamankan barang bukti berupa 2 karung berisi gula pasir mentah. Kemudian potongan-potongan rekaman video pelaku, ponsel dan sepeda motor Honda Vario putih. Hingga kini pihak kepolisian masih memburu 4 pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus bajing loncat ini. Sementara dari keterangan pelaku A, ia mengaku hanya berperan menunggu di bawah truk di jalanan. Menurutnya dalam sehari komplotan ini bisa mendapatkan 2 karung yang dirampas dari mobil yang melintas. Berita selanjutnya, cegah banjir saluran drainase di Pasar Smep Bandar Lampung dikeruk. Saluran drainase di sekitar Pasar Smep Bandar Lampung dikeruk. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya genangan tinggi di sekitaran tempat tersebut. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan pengerukan tersebut merupakan langkah dalam menyikapi musim penghujan tahun ini. Tempat yang sering mengalami banjir disebabkan adanya kemampetan di drainasenya. Diucapkannya pihaknya saat ini sedang konsen dalam hal revitalisasi drainase. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, drainase di setiap titik diambil sampah yang menyumbat. Ia pun meminta masyarakat untuk terlibat agar langkah tersebut efektif dalam mencegah banjir. Jangan membuang sampah sembarangan, imbaunya. Berita selanjutnya, produk terbaru Toyota Avanza dan Veloz kini hadir di Lampung. Toyota yang akhirnya resmi memperkenalkan produk terbarunya di Lampung, yakni Avanza dan Veloz generasi terbaru. Spesifikasi mobil Toyota Avanza dan Veloz terbaru kini mendapat pembaruan yang menyeluruh. Perubahan tersebut mulai tampak dari desain eksterior maupun fitur-fitur baru yang terpasang di dalam MPV 7-seater ini. Rahmat, Sales Eksekutif Toyota Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung mengatakan Toyota Avanza terbaru kini memiliki tampilan yang jauh lebih elegan dan berkesan lebih mewah. Selain itu, Rahmat juga menjelaskan bahwa dapur pacu Avanza terbaru juga mengalami perubahan. Tenaga mobil ini juga diklaim mengalami peningkatan.
di mana edisi sebelumnya menghasilkan 104 HP, sekarang 106 HP pada RPM 6000. Avanza terbaru menggunakan mesin 1500 cc kecuali tipe terendah yang masih 1300 cc. Jika Avanza terdahulu menggunakan penggerak roda belakang, sekarang sudah menggunakan penggerak depan. Dari tampilan eksterior, sejumlah perubahan yang terdapat pada mobil ini antara lain grille yang tampak lebih gagah, lampu LED, serta ukuran ban yang lebih besar. Grillenya jauh berbeda dari versi terdahulu, lampu-lampu Avanza juga sudah mulai LED. Selain itu, ukuran velg dan ban juga sudah menggunakan ukuran 16. Masuk ke bagian interior, Avanza terbaru memiliki kabin depan yang cukup mewah. Mobil ini sekarang sudah keyless entry. Selain setir kemudinya sudah bisa diatur tilt dan teleskopik. Selain itu, Avanza terbaru juga sudah memasang sejumlah fitur pendukung kenyamanan dan keamanan berkendara lain. Adapun sejumlah fitur tersebut antara lain 6 buah airbag, hill start assist, vehicle stability control, serta pengeraman ABS dan EBD. Bicara soal harga, Avanza terbaru ini dibanderol dari harga 210 jutaan sampai dengan 268 jutaan. Adapun untuk Veloz terbaru dihargai mulai dari 254 jutaan hingga 296 jutaan. Berita selanjutnya, polisi tangkap pelaku pembobolan minimarket di Pringsewu. Pelaku pembobol minimarket di Kabupaten Pringsewu tertangkap setelah melompat dari retail modern tersebut. Pelaku Royani yang berusia 31 tahun, warga Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, berusaha melarikan diri setelah dikepung petugas kepolisian Resort Pringsewu. Pelaku melarikan diri dengan cara melompat dari atap gedung toko Indomaret Podorejo dengan ketinggian 13 meter. Atas perbuatan nekatnya itu, pelaku mengalami memar di kaki dan bagian dagu, sehingga pelaku sempat dilarikan ke RSUD Pringsewu. Ditambahkan oleh VABO, berdasar hasil pemeriksaan dokter rumah sakit tidak ditemukan patah tulang. Sebelumnya diberitakan kepolisian Resort Pringsewu meringkus pelaku pembobol sejumlah retail modern di wilayah Kabupaten Pringsewu. Wakapolres Pringsewu Kompol Leksan mengungkapkan, pelaku yakni Royani diamankan saat beraksi membobol swalayan di Indomaret Dusun Podorejo, Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu pada Kamis 11 November 2021. Berkat kerja keras dari pihak kepolisian dan bantuan masyarakat, sehingga bisa mengungkap pelaku tindak pidana. Kasat Reskrim Polres Pringsewu Ibtu Veobo Adi Gomayora Pranata menceritakan, peristiwa pencurian itu diketahui ketika alarm Indomaret yang terkoneksi dengan kepala toko menyala. Kemudian langsung memberitahu manajer wilayah Kabupaten Pringsewu untuk meminta akses gambar CCTV. Setelah diketahui dari CCTV ada seseorang yang tidak dikenal di dalam Indomaret Podorejo, ketika itu kepala toko menghubungi seorang anggota Polres Pringsewu, yakni Aibda Yuliansyah Idrus, yang diteruskan ke petugas piket Polres Pringsewu. Atas informasi tersebut, petugas Polres Pringsewu dan Polsek Pringsewu Kota langsung mendatangi lokasi kejadian. Pihak kepolisian akhirnya mengamankan pelaku, lantas pelaku digelandang ke Mapolres Pringsewu. Berikut keterangan dari pihak kepolisian. Dan di Indomaret Podorejo yang sekitarannya pada pukul 02.00. Pelapor itu Ahmad Nur Mulai Samsi. Kronologi singkat kami sampaikan pada hari Kamis 11 November 2021 sekira 12.10 WIB alarm toko menyala di Indomaret. Lalu dengan quick respon dari teman-teman PK langsung mendatangi Indomaret tersebut, dan saat secara singkat memang terjadi si pelaku tersangka ini terjatuh. Mungkin tersangkanya karena masih dalam kami kursi rodakan karena jatuh dari lantai 3 sekitar 11 meter Pak. Ya. Untuk identitas tersangka pertama Royani patah lagi ya. Tanggal lahir Serang 25 Februari 19
90, pekerjaan buruh, agama Islam, alamat terakhir di Trimulyo, Sendur Rejo, Pagelang, Provinsi Banten. Nah, dapat teman-teman semua saksikan, ini barang buktinya dari hasil kejahatan yang sudah kami coba laksanakan pemeriksaan dan penyitaan juga. Nah, tolong dijaga untuk usahanya, minimal diberikan atau dipasang alarm, ya, yang dimana kemarin malam itu alarmnya berbunyi. CCTV yang mungkin dipasang di sudut-sudut spot-spot yang merupakan tempat masuk dia para pelaku ini untuk dipasang CCTV, sehingga kita juga saling mawas diri. Di samping kami juga dari Polres Presewu melaksanakan upaya preventif, preemptif, dan represif dari teman-teman Sabara, dari teman-teman Humas, terus menyampaikan penyuluhan dan patroli. Dan kami dari Satreskrim Polres Presewu sangat-sangat besar harapan masyarakat, khususnya masyarakat Presewu, Kabupaten Presewu, bisa saling kerjasama, saling bantu membahu. Kalau ada kejadian sedikit aja atau informasi terkait dengan pencurian baik itu seluruh tindak pidana, tolong kita saling memberitahu, saling memberikan informasi. Pertama CCTV, yang kedua ya, sebelumnya pelaku sudah pernah tertangkap? Belum pernah tertangkap, baru tertangkap. Kerugian berapa? Pak, Pak, pelaku mengalami cedera karena apa ya, Pak? Tadi disampaikan saat kita melaksanakan kejadian terakhir di Indomaret, dia terjatuh. Terjatuh Dari lantai 3. dari lantai 3. Berusaha kabur atau seperti apa, Pak? Berusaha kabur, dia terjatuh. Setelah terjatuh, kita amankan, kita bawa dulu ke rumah sakit umum untuk mendapatkan pengobatan. Seperti itu. Cederanya patah tulang atau? Dari pemeriksaan dokter tidak ditemukan patah tulang, cuma memar dan ada sedikit luka di bawah mulutnya. Gitu. Bang, untuk tersangka sendiri ini udah berapa TKP berarti? Ya, tadi kami sampaikan untuk tersangka dan sudah mengakui tersangka ini ada 3 TKP, 2 di Alfamart, Alfamartnya di daerah Jalan Makam Haji Holid dan Jalan Sudirman. Sedangkan di Indomaret yang sama sudah 2 kali dia melakukan di tanggal 20 Maret dan di tanggal 11 November ini. Mas, menyesal nggak Mas? Nah, yang aja yang bisa ya. Obatnya Mas? Udah punya istri Mas? Belum. Tanya istri. Belum. Berita selanjutnya, aksi heroik polisi di Tanggamus gendong penyandang disabilitas untuk dapatkan vaksin. Aksi tak terduga dilakukan oleh anggota Polsek Kota Agung saat gelaran vaksinasi di Pekon Pulau Benawang, Kecamatan Kota Agung Barat. Anggota Polsek Kota Agung ini menggendong seorang penyandang disabilitas agar bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Polisi ini diketahui bernama Aibda Putra Alam yang menjabat sebagai Kanit Binmas Polsek Kota Agung. Alam mengaku tindakannya hanya spontan melihat kondisi fisik yang dialami warga tersebut. Warga tersebut bernama Mursid dari Pekon Gedung Jambu, Kecamatan Kota Agung Barat. Tujuan menggendongnya juga agar bisa didahulukan mendapatkan vaksinasi. Dan itu boleh saja sebab kondisi fisiknya memang butuh diprioritaskan, berbeda dengan warga lain yang kondisinya normal. Ia mengaku tindakannya tersebut sudah jadi tanggung jawab sebagai pelayan dan juga pelindung serta pengayom masyarakat. Dan ini pun dalam rangka mempercepat serta menyukseskan vaksinasi COVID-19 di Tanggamus. Kondisi Mursid sendiri mengalami pengecilan kaki setelah melalui tahap screening. Ia tidak memiliki penyakit apapun dan akhirnya bisa menerima vaksinasi. Kapolsek Kota Agung AKP Sugeng Sumanto sangat mengapresiasi anggotanya yang telah mengambil langkah kebaikan dalam percepatan vaksinasi terhadap warga disabilitas. Menurut AKP Sugeng, dalam percepatan vaksinasi pihaknya juga telah mengambil langkah baik koordinasi Uspika, aparat Pekon bahkan penjemputan menggunakan kendaraan dinas warga di dusun-dusun yang belum divaksinasi.
Berita selanjutnya, kisah veteran pembebasan Irian Barat di Mesuji, Lampung. Kisah tragis harus dihadapi oleh seorang pejuang veteran pembebasan Irian Barat di Mesuji, Lampung. Abdul Kholik berusia 98 tahun, nama pejuang veteran tersebut, yang sempat berani mati untuk pembebasan Irian Barat. Pada perang pembebasan Irian Barat, Abdul Kholik tergabung sebagai anggota ALRI atau yang saat ini dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Pria kelahiran 1923 tersebut mengaku saat menjalankan misi pembebasan Irian Barat dipimpin langsung oleh perwira militer TNI AL yakni Sudomo. Kejadian tersebut tepatnya pada 1962, ketegangan perebutan Irian Barat dengan Belanda. Dan Pak Abdul Kholik juga ikut operasi Laut Arafuru bersama Yosudarso. Selanjutnya Abdul menyebut dirinya bisa sampai tinggal di Kabupaten Mesuji karena program transmigrasi ke Kabupaten Mesuji. Jadi dirinya adalah korban politik di masa Orde Baru. Oleh karenanya ia tidak menyangka bisa sampai di sini hingga saat ini. Lebih lanjut Abdul mengatakan pihaknya saat ini tinggal bersama istrinya di gubuk yang berada di Desa Gedong Boga, Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji. Sebelumnya ia tinggal di pasar Desa Gedung Boga, tetapi karena itu fasilitas pasar, maka dibongkarlah rumah tinggalnya yang dahulu. Ia hidup bersama istrinya yang umurnya masih jauh lebih muda, yakni sekitar 60 tahun. Dari istri tersebut ia mendapatkan 2 anak yang sudah berkeluarga. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.
Ya, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga Desa Merangin dan Camat Nalotantan Merangin. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita sudah turun tim survei ke sini dan sudah melakukan pengukuran. Kemungkinan besar pada tahun 2022 itu sudah dibangun. Kita juga punya jembatan alternatif, tetapi jembatan alternatif tersebut tidak memadai kalau untuk jalan JUT, jalan usaha tani. Dan ini adalah jalan satu-satunya jalan utama, jembatan utama yang menghubungi transportasi masyarakat dengan usaha-usaha masyarakat untuk membawa ke jalan poros ini. Dak tuh orang tua, ada tuh terjun ke sungai itu. Berarti ada 2 orang terjun di sungai. Yo, dak orang yang cewek tuh belum terjun kena apa kan, kena kayu. Ini kan yang uring. Nyangkut berarti? Kayu. Yang sikok tuh orang bawa cucu kan. Tah, hampir juga kan. Cucunya kapan jambah tuh itu neneknya gantung sini, cucunya langsung ngerti punggungnya. Dan terjun juga ke sungai. Kalau tidak terjun juga. Iya. Berarti lagi itu naik motor atau jalan? Apa yang mana tuh? Warga tuh yang situ pas lewat tuh. Jalan. Pas lagi jalan. Iya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Mamuju kembali merazia hewan ternak yang kerap berkeliaran di kota Mamuju pada Rabu 10 November. Hewan ternak tersebut ialah satu ekor sapi betina berwarna putih. Kini sapi tersebut ditahan di kantor Satpol PP Mamuju. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mesa Desirain yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fahrun. Latihan perdana persiapan seri 3 Liga 1 pemain PSM. Ya, rekan Mei. Maaf, maksud kami dengan informasi Anda kembali memanaskan keluarnya aturan penindakan hewan ternak yang bebas berkeliaran di dalam kota Mamuju, Fahrun. Skuad Laskar Pinisi kembali berlatih di lapangan Bosowa Sport Center atau BSC, Jalan Teguh Umar, Kota Makassar pada Kamis 11 November sore. Latihan ini merupakan latihan perdana usai para pemain diberi waktu libur 4 hari. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Kaswadi Anwar, wartawan Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Anwar. Mamuju, halo, rekan Mei di Kota Mamuju. Ya. Silakan dengan informasi Anda bagaimana persiapan PSM jelang seri 3 Liga 1 ini. Ternak sapi yang berkeliaran di tengah kota. Saat ini seluruh klub peserta Liga 1 2021-2022 sedang menyiapkan tim untuk mengarungi seri 3 Liga 1 2021-2022 pada Kamis 18 November mendatang, termasuk dengan klub kebanggaan masyarakat Kota Makassar maupun Sulawesi Selatan, yakni BSM Makassar. Mereka telah berlatih setelah 4 hari. Ya, kemudian bagaimana tanggapan warga melihat maraknya hewan ternak yang berkeliaran di Kota Mamuju itu? Pelatih PSM Milomir Sesriya fokus pada pembenahan, fokus kepada pemain saat pertandingan, sebab pada pertandingan melawan Bayangkara FC di laga terakhir seri 2 ataupun pekan ke-11 Liga 1 2021-2022 PSM harus kalah dengan skor 2-0. Dari pernyataan pelatih PSM Milomir Sesri tersebut bahwa kekalahan yang dialami oleh anak asuhnya tak lepas dari mereka membuat kesalahan dengan kurang fokus dengan terciptanya gol pertama di menit 24 oleh pemain penyerang Bayangkara FC Adam Alis. Fokus ini sangat penting menurut Milomir Sesri mengingat 90 menit pertandingan dalam sepak bola itu sangat menentukan. 20 detik kurang fokus saja itu bisa membuat kesalahan, dan itu terjadi pada timnya ketika melawan Bayangkara FC. Sekian rekan. Para peternak sapi ya, kemudian apakah ada pemain yang absen di latihan ini atau seperti apa, Anwar? Untuk latihan perdana pada Kamis kemarin terdapat 2 pemain yang absen, yakni Serif Hashid dan Bek Abdul Rahman Sulaiman. Untuk Serif Hashid dia baru sembuh dari demam sehingga harus latihan terpisah. Dia hanya diberi porsi latihan ringan dengan berlari mengelilingi lapangan. Baik, terima kasih Fahrun atas laporan Jantung Anda. Abdul Selamat Rahman bertugas Sulaiman masih kembali. dalam proses pemulihan cedera lutut.
Kami usai akan kembali selesai jeda sejenak yang saudara, cedera tetap di dialami live pada update. pertandingan pekan kedua melawan Persib Bandung lalu. Kalau saya sendiri di Jumit 37 Kemudian ini yang bagaimana semalam baru tanggapan mulai, wasit yang saya dirasakan udah jadwal pertandingan yang padat di seri Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbekan atau apa. Untuk seri 3 memang Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya PSM akan melawan PSM. Oh gitu ya, tukang Korea saya baca ya, betul kan, pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi Bangsa itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Lalu Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus hukum Ombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penalti akan sulit. Oleh para pemainnya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Ke depan. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal kami juga telah menghimpun wawancara dengan pelatih PSM Makassar. Itu Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya, betul kan, pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi Bangsa itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus hukum Ombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penalti akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Kita Syawal beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Teguh Priswanto tiba di Bandara Haluoleo Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. September usai dilantik. Diketahui Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbekan atau apapun. Priswanto menggantikan Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang Detail berdarah. informasinya akan Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya, betul kan, pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi Bangsa itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus hukum Ombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Tim catur NPCI Papua telah meraih 15 medali emas dari beberapa nomor pertandingan cabang olahraga catur yang diikuti. Adapun nomor pertandingan yang berhasil menyumbangkan tambahan 7 medali emas yakni Tuna Daksa Putri Perorangan dan Beregu, TRW Putra Perorangan dan Beregu, Tuna B2 Putra Perorangan, kemudian TNB 2 Putri Perorangan dan Beregu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua yang kini sudah terhubung bersama kami. Setelah Halo Aldi. Ya, halo Mei dan juga Tribuners, dapat saya laporkan dari Jayapura, kemudian terbang ke Kendari dari Jakarta menggunakan
cabang olahraga catur NPCI Papua dalam gelaran Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Mei dan juga Tribuners saat ini perolehan medali untuk sementara Provinsi Papua kembali menjadi penempatan urutan pertama untuk perolehan medali cabang olahraga catur dengan perolehan sementara 15 medali emas yang pertandingannya berlangsung di Hotel Sahid M Jayapura Selatan Kota Jayapura, Papua. Mei untuk menginap selama Aldi, satu malam dari tambahan 7 medali emas bagi Papua di cabang olahraga catur, bagaimana tanggapan pelatih catur NPCI Papua? Harus melakukan baik Mei dan juga Tribuners berdasarkan wawancara saya ini bersama pelatih cabur catur NPCI Papua Soekarnaidi, dirinya mengatakan dengan tambahan 7 medali emas ini kontingen Provinsi Papua telah berhasil melampaui target yang ditetapkan sebelumnya, yakni 12 medali emas. Karena sebelumnya kontingen Provinsi Papua telah mendapatkan 8 medali emas sehingga dengan tambahan 7 medali emas total menjadi 18 medali emas saat ini. Respon hal tersebut, Soekarnaidi mengaku bangga dan menurutnya ini merupakan surprise atau kejutan begitu bagi tim cabur catur NPCI Papua dalam ajang Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Mei. Ya, kemudian bagaimana respon atlet cabang olahraga catur Papua ini telah menyumbang medali emas bagi Provinsi Papua. Ya, kemudian apa baik agenda Mei dan juga Tribuners, memang berdasarkan wawancara saya bersama salah satu atlet catur NPCI Papua, dirinya menyebutkan sangat senang gitu dan bangga dapat menyumbangkan 2 medali emas bagi Papua. Ia juga menanggapi hasil sementara yakni 15 medali emas ini dan menjadikan Papua di posisi pertama untuk saat ini, sehingga menurutnya ini merupakan buah dari kerja keras, kekompakan ataupun perjuangan selama ini oleh para atlet cabur catur NPCI Papua di ajang Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Mei. Baik saudara, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pelatih cabur catur NPCI Papua. Berikut tayangannya untuk Anda. Dangpora. Setelah sambutan itu, kemudian Irjen Pol Teguh Kristiwanto kemudian naik ke lantai 2 Aula Dakara Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk menerima laporan situasi keamanan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas dari Kapolda yang lama, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya. Berikutnya kemudian sudah melampaui target ini, sudah melampaui 12 medali emas. Kira-kira ini sejauh ini seperti apa Pak? Turun ke harapannya dan sebagainya ya. Lapangan apel untuk mengikuti prosesi farewell parade. Prosesi farewell parade ini merupakan serah terima jabatan dalam hal ini. Jadi akumulasi total hari ini per hari ini berarti sudah totalnya berapa emas ya? Ada tambahan 7 ya berarti hari ini. Ya. Kapolda yang baru 15 emas ya. Baik. Irjen Pol Teguh Kristiwanto. Acara parade farewell ini kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Sebanyak ribuan orang tumpah ruah di kawasan Jatiwangi Square, tepatnya di halaman bekas pabrik gula Jatiwangi, Kabupaten Majalengka pada Kamis 11 November sore. Mereka merupakan para peserta dalam festival Rampak Genteng yang digelar oleh komunitas Jatiwangi Art Factory atau JAF. Festival Rampak Genteng sendiri dikenal sebagai festival musik yang mana ribuan genteng dipukul dengan bambu sehingga menghasilkan suara yang berirama. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Cirebon, Eki Yulianto, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Eki. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubit Penmas Polda Sultra. Berikut tayangannya untuk Anda. Polda itu. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana suasana festival Rampak Genteng yang diselenggarakan di Jatiwangi kali ini, Eki. Ya, baik, selamat siang Tribuners. Baik, menurut panitia penyelenggara festival Rampak Genteng kali ini ada sebanyak 1.000 orang dari berbagai elemen masyarakat ikut berpartisipasi sebagai peserta. Dari pantauan saya di lokasi kemarin, mereka tampak antusias mengikuti festival kali ini. Sejak siang hari mereka sudah berbondong-bondong datang dengan membawa alat musiknya sendiri, yakni gentingnya masing-masing. Karena masih di masa pandemi COVID, panitia tak lupa tetap melakukan penerapan protokol kesehatan dengan mengecek suhu tubuh kepada para peserta. Para peserta dikumpulkan di tengah lokasi acara lalu membunyikan genting yang telah dibawa dengan cara dipukul menggunakan bambu. Agar seirama, beberapa pemandu dikerahkan di sejumlah titik dengan salah satu pemandu utama berada di tengah-tengah peserta. Dalam gelaran Festival Rampak Genteng 2021 ini, panitia mengusung tema
doa tanah yang mana diharapkan Jatiwangi sebagai Polres kawasan Pringsewu sentra meringkus pelaku produksi pembobol genting dari sejumlah tanah swalayan di terus dikenal Pringsewu. dan takkan Seorang pernah pelaku mati terus yaitu zaman. Royani, 31 tahun, warga Kecamatan kemudian Sumberjo, dari mana saja Kabupaten peserta yang Pandeglang, mengikuti Provinsi festival Banten. rampak genteng kali Pelaku ini? diamankan saat beraksi Ya, membobol menurut swalayan di Ketua Panitia Indomaret Dusun event rampak Podorejo, genteng Ahmad Pian Kecamatan Sultan, Pringsewu pada Kamis bahwa 11 ribuan November peserta yang terlibat pukul dalam 2 festival waktu kali ini Indonesia merupakan Barat. warga Untuk Jatiwangi mengetahui lebih dari detailnya seluruh sudah elemen bergabung bersama masyarakat. kami rekan Baik jurnalis Tribun antara Lampung, lain Didik pelajar Budiawan sekolah, yang akan mahasiswa, menyampaikan guru, laporannya. dosen, guru Halo Didik. genteng, polisi, birokrat, ibu-ibu PKK, pemuda Karang Taruna, berbagai komunitas serta kelompok paduan suara. Mereka terlibat Ya, silakan sebagai dengan perampak informasi genteng, Anda dapat peniup menjelaskan bagaimana suling tanah, kronologi penabuh penangkapan tambur, tersangka pembobol penari, dan minimarket juga paduan oleh suara yang petugas bersatu kepolisian di dalam Pringsewu. harmoni. Sebelum mereka ikut baik, serta dalam rekan gelaran Mei, festival sudah berapa kita waktu ketahui bahwa terakhir tanggal warga 11 November atau para peserta ini 2021 berlatih telah rapat bersama tertangkap di satu orang desa-desa maupun di pelaku sekolah-sekolah. Para pembobol pemuda-pemudi minimarket dari yang cukup komunitas JAF meresahkan bergerak di sebagai pelatih Kabupaten Pringsewu. rampak yang telah disebar ke Pelaku 28 atas titik per nama hari secara Royani, rutin. warga Sumberjo, Antusias dan Kabupaten kreativitas Pandeglang, membuat Provinsi semua Banten orang ini menyatukan ditangkap ketika semangat untuk menyambut festival rampak genteng menyatroni yang digelar satu kemarin. minimarket di Ya, Dusun kemudian Podorejo, dapat Anda jelaskan apa Konrejasari, sebenarnya tujuan Kecamatan digelarnya Pringsewu, festival rampak Kabupaten genteng itu Pringsewu, sendiri, Lampung, Eki? di mana ketika Ya, hasil pelaku dari masuk wawancara ke dengan dalam Ketua minimarket Panitia Event tersebut, Rampak Genteng alarm juga keamanan dari bahwa gelaran minimarket festival Rampak berbunyi Genteng sehingga sudah memasuki diketahui titik oleh keempat, kepala yang mana toko, artinya sudah dan digelar kepala sebanyak toko ini 3 kali menyampaikan sebelumnya. informasi Festival Rampak adanya Genteng orang pertama yang kali tidak digelar pada dikenal masuk tahun ke dalam 2012 minimarket lalu. kepada Dengan awalnya para salah satu pegiat genting anggota di Jatiwangi Polres berupaya Pringsewu, sehingga mengidentifikasi tiket ragam dari perihal Polres tanah Pringsewu di Jatiwangi dan beserta sekitarnya. Polsek Selanjutnya terus Pringsewu Kota berkembang menjadi mendatangi pesta 3 lokasi tahunan yang selalu dan dirayakan. mendapatkan Pada pelaku festival berada tahun di ini dalam panitia mengusung tema doa minimarket tanah tersebut. dengan tujuan menjadikan Iya, kemudian menurut atau informasi ajakan yang Anda mendoakan tanah dapatkan, bersama apa modus yang dengan dilancarkan menyebar dan tersangka menggema dalam melakukan demi aksi membobol kemaslahatan minimarket ibu bumi tersebut? dan seluruh makhluk. Panitia juga modus menjelaskan bahwa pelaku tema yang dalam diusung juga membobol diharapkan minimarket menjadi yakni sebuah dengan doa untuk sebuah menggunakan keberlanjutan berupa kawasan linggis yang dan melihat tanah sebagai nilai gunting besi, spiritual di yang mana membingkai pelaku bagaimana kedaulatan pakai itu alat dirangkum itu melalui nilai-nilai membobol kultural kunci masyarakat. toko Demikian, minimarket Mei. dan masuk ke dalam, kemudian Ya, mengambil Tribuners, wartawan barang-barang kami juga berharga. telah menghimpun wawancara dengan Ketua Barang yang Panitia diambil Event pelaku Rampak ini Genteng. khususnya adalah Berikut tayangannya untuk rokok Anda. yang mempunyai nilai cukup tinggi. Dalam satu toko minimarket kemarin yang berhasil diungkap oleh Polres Pringsewu, mengamankan barang bukti rokok yang nilainya sampai sebanyak 41 juta. Itu, Mei. Ya, kemudian sudah berapa kali tersangka membobol minimarket? Apakah ini yang pertama kalinya atau seperti apa? Siapa aja nih, Pak? Melibatkan berdasar informasi dari Satuan Reserse Kriminal Polres Pringsewu, 16 desa pelaku telah 4 kali melakukan pencurian, pembobolan minimarket. Yang pertama dilakukan di lokasi yang mana ketika pelaku tertangkap pertama kali dilakukan pada bulan Maret tahun 2021, dan pelaku ini mendatangi kembali minimarket yang ada di Konrejasari, Kecamatan Pringsewu ini pada 11 November kemarin. Namun dalam aksinya yang kedua kali di tempat yang sama, pelaku ketahuan sehingga pelaku ditangkap oleh jajaran Polres Pringsewu. Pada saat itu pelaku sempat berupaya melarikan diri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, dengan cara melompat Event Akbar dari Internasional Bulu Tangkis akan minimarket yang di Nusa Dua, tingginya Badung, sampai Bali. Indonesia 13 Badminton meter Festival sehingga diikuti sebanyak pelaku mengalami 24 cedera negara yang turut dan, serta akan bertanding mulai tanggal 16 November tidak sampai bisa 5 Desember berjalan sendiri 2021 sehingga harus mendatang. dibantu dengan Para pecalang kursi akan roda. dilibatkan untuk memberikan Pelaku juga pengamanan sempat dalam dilarikan event ke Akbar Internasional rumah sakit tersebut. terdekat Untuk mengetahui mendapat lebih detailnya sudah pertolongan bergabung bersama medis. kami rekan Itu, Mei. Adrian Amurwonegoro, jurnalis Tribun Bali, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakapolres Pringsewu. Berikut tayangannya untuk Anda. Oke, baik. Untuk selain dari TKP ini, Indomaret juga rokok. Targetnya dia spesialis rokok. Gitu loh. Kerugiannya berapa kira-kira? Kalau dari yang TKP pertama saja sudah
mencapai 41 juta yang di Indomaret terakhir. Karena kan kejadian ini di 3 tempat, di 2 Alfamart, 1 Indomaret. Berapa tersangka, Bang? Nah, tadi mohon izin Bang, untuk tersangka mengakui dia hanya bekerja sendiri. Enggak. Kenapa kami bisa memastikan bahwa 2 TKP sebelumnya di Alfamart itu adalah pelaku yang sama? Karena dia menggunakan tali jenis ini. Ketiga-tiganya dia menggunakan tali jenis ini dengan ikatan yang sama. Nah, itu bisa saya sampaikan seperti itu karena dia mengakui kalau berdasarkan keterangan si tersangka, barang-barang ini dia pakai sendiri, dia gunakan sendiri, dia habiskan sendiri. Nah, ini yang menurut kami masih janggal, masih perlu kita laksanakan penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kondisi jembatan gantung di Desa Aur Berduri, Kecamatan Nalotantan, Kabupaten Merangin, Jambi sangat memprihatinkan. Kondisi jalan penghubung itu sangat tidak layak dilalui lagi akibat tali seling di satu sisi jembatan terputus sejak 5 bulan lalu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Darwin Sijabat, jurnalis Tribun Jambi yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Darwin. Halo rekan Mei. Darwin. Ya. Ya, halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda seperti apa kronologis hampir putusnya jembatan gantung Aur Berduri tersebut, Darwin. Ya, rekan Mei dan pemirsa, sedikit saya ceritakan bahwa saat saya kemarin ke lokasi, saya melihat langsung bagaimana kondisi jembatan tersebut yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, ketika saya hendak melaju selangkah lagi, kondisi dari tepi jalan bahwa jembatan tersebut sudah terasa goyangnya. Bagaimana jika di tengah? Nah, untuk kronologisnya, pemirsa dan rekan Mei, saya sampaikan bahwa saat itu terdapat warga yang sedang melintas, ada beberapa warga yang sedang melintas untuk menyeberangi jembatan tersebut. Namun, saat melintas tersebut terdapat juga pengendara sepeda motor, namun tiba-tiba tali seling di satu sisi dari jembatan tersebut tiba-tiba terputus sehingga menyebabkan beberapa warga yang berada di atas jembatan tersebut ada yang bergantung dan ada yang terjatuh ke dalam sungai. Seperti itu rekan Mei. Iya, kemudian menurut informasi yang Anda dapatkan, apakah ada korban jiwa atau seperti apa, Darwin? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saat di kejadian tersebut terdapat beberapa warga yang berada di atas jembatan tersebut. Namun pada saat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun terdapat beberapa warga yang sedang melintas di jalan tersebut kecebur atau terjatuh ke dalam sungai. Bahkan ada yang anak kecil dengan mendarat dengan selamat di bahu sang nenek yang ketika itu dengan ligat untuk memegang salah satu sisi jembatan sehingga anak dan nenek tersebut tidak terjatuh ke dalam sungai. Untuk dipastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Demikian rekan Mei. Iya, lalu terkait anak sekolah yang melewati jembatan tersebut, apakah tidak ada jalan alternatif lain atau seperti apa? Ya, kepada pemirsa kami sampaikan bahwa dari lokasi tersebut untuk jembatan yang saat ini kondisi mengkhawatirkan tersebut adalah merupakan jantung, namun terdapat jalan alternatif lain, namun kondisinya dari ketika hendak melewati jalan alternatif tersebut harus melintasi dengan jarak sekitar 1 km, bahkan dari lokasi yang sekitar 1 km tersebut terdapat 2 jembatan yang harus dilalui kemudian, dan kondisinya pun tidak layak untuk dilewati. Bahkan untuk
jalan usaha tani yang dilewati untuk Tribuners, jalan wartawan Tribun Bali belum dapat bergabung dengan kami. Kami akan melanjutkan ke informasi selanjutnya. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenak Kota Serang, Denny Rusli, mengungkap masa tunggu bagi para calon jemaah haji baru. Ya, kemudian bagaimana rencana pemerintah ke depan terkait jembatan yang akan mendaftar haji di Kota Serang, yakni 25 tahun. Masa tunggu hingga 25 tahun itu dikarenakan pada 2020 hingga 2021 ada pembatalan haji akibat pandemi COVID-19. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ahmad Tajudin. PUPR bahwa rencananya jembatan tersebut ya, silakan dengan informasi Anda dapat Anda jelaskan berapa lama masa tunggu calon jemaah haji di Kota Serang untuk bisa berangkat haji. Dengan baik akan baik. Perlu dijelaskan bahwa menurut Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Kota Serang mengatakan bahwa untuk masa tunggu jemaah haji di wilayah Kota Serang bahkan di Provinsi Banten saat ini masa tunggu tersebut sekitar 25 tahun, di mana dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 ya, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga Desa Merangin dan ditambah 2 tahun sehingga bagi para calon jemaah haji yang mendaftar tahun ini mereka akan menunggu masa tunggu tersebut sekitar 27 tahun. Pengukuran kemungkinan besar pada ya, kemudian berapa usia minimal untuk bisa daftar haji di Kota Serang, Tajudin? Baik, untuk para calon jemaah haji sendiri, mereka bisa melaksanakan pendaftaran itu minimal usia 12 tahun. Dikarenakan masa tunggu ini cukup lama, sekitar 25 tahun. Jadi menurut aturan dari pihak Kementerian Agama sendiri, usia 12 tahun ini sudah bisa mendaftarkan haji agar bisa melaksanakan haji di 25 tahun mendatang. Ya, kemudian terkait ibadah haji yang sudah 2 tahun tidak dilaksanakan, apa harapan dari Kemenak Kota Serang sendiri? Untuk harapannya sendiri dari Kemenak Kota Serang bahwa dikarenakan ibadah haji ini sudah 2 kali tidak diselenggarakan atau batal dikarenakan adanya pandemi COVID-19, tentunya pemerintah Kota Serang berharap bahwa pada tahun 2022 mendatang pelaksanaan ibadah haji bisa diselenggarakan, di mana saat ini menurut keterangan dari Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kota Serang mengatakan bahwa pemerintah saat ini Kementerian Agama dan beberapa pihak lainnya sedang berusaha untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar bisa pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 ini bisa dilaksanakan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Mamuju kembali merazia hewan ternak yang kerap berkeliaran di Kota Mamuju pada Rabu 10 Kita beralih ke informasi hewan ternak tersebut ialah satu ekor belakangan hari ini sejumlah jalan raya di Kabupaten kini sapi tersebut ditahan di kantor Satpol PP arena balap liar Soekarno Alhasil tim gabungan Polres Kecamatan Madura berhasil mengamankan selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sulbar lantaran aksi para pembalap yang terdiri dari para pemuda tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Madura, Anggara Pratama, yang kini sudah terhubung bersama Anda. Apa penyebab keluarnya aturan penindakan hewan ternak yang bebas berkeliaran di dalam Kota Mamuju, Fahrun? Ya, betul sekali. Pada bulan November ini bahwa pemerintah Kabupaten Mamuju itu mengeluarkan surat edaran mengenai pelarangan hewan ternak yang marak berkeliaran di Kota Mamuju. Sebab keluarnya aturan itu karena masyarakat di Kota Mamuju ini sudah banyak melakukan aksi protes atau komplain terhadap pemerintah Kabupaten Mamuju, utamanya penegak hukum di Kota Mamuju yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, mengenai banyaknya sapi, hewan ternak sapi yang berkeliaran di tengah kota. Bahkan sapi yang berkeliaran tersebut itu mengganggu dan membahayakan para pengendara dan bahkan merusak tanaman hias para ibu rumah tangga yang berada di dekat rumahnya. Sehingga Pemkab Mamuju itu mengeluarkan surat bisa Anda jelaskan ada berapa lokasi jalan raya yang sering dijadikan aksi balap liar dan di mana saja lokasinya? Berkeliaran di tengah kota. Jadi memang benar
Belakangan hari ini di Ya, Kabupaten kemudian Sabang Barat bagaimana terjadi tanggapan balap warga liar dan melihat maraknya hewan sesuai ternak yang pemetaan yang berkeliaran di dilakukan kota oleh Satlantas Mamuju Polres itu, Sampang, Fahrun? jalan raya yang sering Ya, digunakan warga di pun Kabupaten Sampang menanggapi ada tiga. bahwa Yang pertama Jalan Raya Tegan, dia yang kedua Jalan Raya mengapresiasi kebijakan Makbul, dan pemerintah yang ketiga kabupaten Jalan Raya tersebut Pengarengan. untuk melakukan Namun tindak sesuai pelarangan terhadap konfirmasi ke hewan ternak KBO di dalam Satlantas kota Polres Sampang Mamuju. itu Namun Siswanto bahwa warga dari juga ketiga jalan namun raya para itu peternak sapi ini difungsikan banyak oleh yang mengeluh para persoalan pembalap liar retribusi berbeda pada dalam arti sapinya itu terlalu untuk Jalan Raya Makbul mahal, ini begitu digunakan rekan untuk pemanasan, sehingga ketika kendaraan Iya, kemudian yang digunakan bagaimana untuk balap liar tanggapan sudah warga siap, Mamuju yang mereka akan berprofesi bergeser peternak ke sapi di sana? ke jalan raya Fahrun. antara Ya, Jalan Raya Pengarengan betul dengan Jalan sekali Raya bahwa Tegan. salah satu Namun untuk peternak sapi 22 yang kendaraan yang berhasil sempat diamankan oleh Satlantas Polres Sampang itu mengeluarkan diamankan tanggapan di yang Jalan Raya Tegan wartawan beberapa hari yang Tribun lalu Sulba sekitar bahwa pukul 10 waktu Indonesia Barat. dia merasa bahwa aturan Iya, tersebut kemudian memang seperti apa kondisi memberikan di efek lapangan jerah saat tim terhadap gabungan melakukan operasi para senyap? peternak sapi ini Saat untuk tidak operasi lagi senyap dilakukan, untuk Polres tidak lagi Sampang membiarkan sapinya bebas menerjunkan berkeliaran beberapa di tengah kota. anggotanya Namun yang terdiri dari para Satreskrim peternak sapi ini juga Polres Sampang, kemudian mengklaim Satlantas dan bahwa Satdimas. Sehingga retribusi dengan atau jumlah yang pajak mumpuni untuk pada malam pajak itu retribusi memang tebusan sempat terjadi kucing-kucingan. Namun biaya salah untuk satu menebus sapinya joki jika pembalap jika liar terjaring berhasil razia diamankan oleh sehingga Satpol langsung PP itu digiring ke Mapolres Polres Sampang dinilai dan terlalu dilakukan mahal pemanggilan karena satu terhadap ekor orang sapi tuanya. yang sudah Dan pada ditangkap saat itu juga Satpol PP itu dibuat surat pernyataan jika ingin agar ditebus itu menggotek joki biaya yang di bawah umur 400 ini hingga tidak 500 melakukan ribu rupiah. perbuatannya Seperti itu, lagi rekan. lantaran sangat Ya, membahayakan baik, bagi terima kasih pengendara Fahrun dan atas laporan dirinya Anda. sendiri. Selamat bertugas kembali. Kemudian terkait langkah Kami akan Satlantas kembali Polres selesai jeda Sampang sejenak, yang, saudara, yang telah tetapi berhasil live update. mengamankan 22 kendaraan milik pelaku balap liar ini seperti apa? Kalau saya sendiri saat di ini unit terpantau 37 ini yang kemarin baru mulai di kantor Satlantas Polres Sampang, dan Ini aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun. kendaraan itu Karena semua gitu, mengingat kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca ya. Wartawan Jadi kalau kami saya telah jadi mengimpun tangga, itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penalti akan sulit. Yang selama ini itu. Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Tribuners, event Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penalti akan sulit. Internasional tersebut. menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kembali yang akan menyampaikan Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu baik rekan dan juga tribuners dapat apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? kalau
saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasang sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran ya gitu ya tukang koran ya saya baca ya tuh kan pernah baca kan jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya dengan hujan shower di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal atau stage. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Tim catur NPCI Papua telah meraih 15 medali emas dari beberapa nomor pertandingan cabang olahraga catur yang diikuti. Adapun nomor pertandingan yang berhasil mengingat gelaran ini merupakan event internasional bagaimana sistem pengamanan di sana dan beregu, TRW putra perorangan dan beregu, Tuna B2 putra perorangan, kemudian TNB 2 putri perorangan dan beregu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Mei dan juga Tribuners, dapat saya laporkan dari Jayapura, Papua terkait update pertandingan cabang olahraga catur NPCI Papua dalam gelaran Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Mei dan juga urutan pertama untuk perolehan medali cabang olahraga catur dengan perolehan sementara 15 medali emas yang pertandingannya berlangsung di Hotel Stanley Pentrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Mei. Iya Aldi, dari tambahan 7 medali emas bagi Papua di cabang olahraga catur, bagaimana tanggapan pelatih catur NPCI Papua? Ya baik Mei dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara saya ini bersama pelatih cabur catur NPCI Papua Soekarnaidi, dirinya mengatakan dengan tambahan 7 medali emas ini kontingen Provinsi Papua telah berhasil melampaui target yang ditetapkan sebelumnya, yakni 12 medali emas. Karena sebelumnya kontingen Provinsi Papua telah mendapatkan 8 medali emas, sehingga dengan tambahan 7 medali emas total menjadi 18 medali emas saat ini. Merespon hal tersebut, Soekarnaidi mengaku bangga dan menurutnya ini merupakan surprise atau kejutan begitu bagi tim cabur catur NPCI Papua dalam ajang Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Mei. Ya, kemudian bagaimana respon atlet cabang olahraga catur Papua ini telah menyumbang medali emas bagi Provinsi Papua? Ya baik Mei dan juga Tribuners, memang berdasarkan wawancara saya bersama salah satu atlet catur NPCI Papua, dirinya menyebutkan sangat senang begitu dan bangga dapat menyumbangkan 2 medali emas bagi Papua. Ia juga menanggapi hasil sementara yakni 15 medali emas ini dan menjadikan Papua di posisi pertama untuk saat ini, sehingga menurutnya ini merupakan buah dari kerja keras, kekompakan ataupun perjuangan selama ini oleh para atlet cabur catur NPCI Papua di ajang Pekan Paralimpik Nasional ke-16 di Provinsi Papua. Mei. Iya, kemudian apakah para pemain wartawan kami juga telah sudah berwawancara dengan pelatih cabur catur NPCI Papua? Apa saja yang dilakukan di sana menjelang turnamen? Ya, Mei dan juga Tribuners dapat kami sampaikan bahwa kegiatan kita 2 hari yang lalu, para pemain top dunia baik dari luar negeri maupun dari publik tuan rumah sudah berkumpul atau sudah tiba di Bali. Seperti diantaranya dari pemain top dunia ada Victor Axelsen, ada dari Denmark. Sudah melampaui target ini, sudah melampaui 12 medali emas. Kira-kira ini sejauh ini seperti apa Pak? Harapannya dan sebagainya ya. Pemain dari publik tuan rumah seperti Jonathan Christie, kemudian Anthony Sinisuka Ginting sudah menginjakkan kaki dan berada di Bali. Bahkan para pemain. Jadi akumulasi total hari ini per hari ini berarti sudah totalnya berapa emas ya? Ada tambahan 7 ya berarti hari ini. Ya. Memanfaatkan waktu 15 emas ya. Baik, siap. Waktu berlatih menjelang turnamen mereka juga sempat kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Sebanyak ribuan orang tumpah ruah di kawasan Jatiwangi Square, tepatnya di halaman bekas pabrik gula Jatiwangi, Kabupaten Majalengka pada Kamis 11 November sore. Mereka merupakan para peserta dalam Festival Rampak Genteng yang digelar oleh komunitas Jatiwangi Art Factory atau JAF. Festival Rampak Genteng sendiri dikenal sebagai festival musik yang mana ribuan genteng dipukul dengan bambu sehingga menghasilkan suara yang berirama.
bersama. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Cirebon, Eki Yulianto, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Eki. Satu bulu tangkis asal Indonesia yakni Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang nantinya akan ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana suasana Festival Rampak Genteng yang diselenggarakan di Jatiwangi kali ini, Eki. Ya baik, selamat siang Tribuners. Baik, menurut panitia penyelenggara Festival Rampak Genteng kali ini ada sebanyak 1.000 orang dari berbagai elemen masyarakat ikut berpartisipasi sebagai peserta. Dari pantauan saya di lokasi kemarin, mereka tampak antusias mengikuti festival kali ini. Sejak siang hari mereka sudah berbondong-bondong datang dengan membawa alat musiknya sendiri, yakni gentingnya masing-masing. Karena masih di masa pandemi COVID, panitia tak lupa tetap melakukan penerapan protokol kesehatan dengan mengecek suhu tubuh kepada para peserta. Para peserta dikumpulkan di tengah lokasi acara lalu membunyikan genting yang telah dibawa dengan cara dipukul menggunakan bambu. Agar seirama, beberapa pemandu dikerahkan di sejumlah titik dengan salah satu pemandu utama berada di tengah-tengah peserta. Dalam gelaran Festival Rampak Genteng 2021 ini, panitia mengusung tema Doa Tanah yang mana diharapkan Jatiwangi sebagai kawasan sentra produksi genting dari tanah terus dikenal dan takkan pernah mati terus zaman. Mei. Iya, kemudian dari mana saja peserta yang mengikuti Festival Rampak Genteng kali ini? Ya, menurut Ketua Panitia Event Rampak Genteng Ahmad Dian Fultan, bahwa ribuan peserta yang terlibat dalam festival kali ini merupakan warga Jatiwangi dari seluruh elemen masyarakat, antara lain pelajar sekolah, mahasiswa, guru, dosen, guru tentang badminton, polisi, birokrat, ibu-ibu PKK, pemuda nggak apa-apa. Jadi kenapa sih ngambil foto di sini mereka gitu? Terlibat sebagai perampak genteng, peniup, kenapa ngambil foto tanah, di depan tulisan ini? Penari dan juga paduan suara yang bersatu dalam harmoni. Sebelum mereka ikut serta dalam gelaran festival, sudah beberapa waktu terakhir warga atau para peserta ini berlatih rampak bersama di desa-desa maupun di sekolah-sekolah. Para pemuda-pemudi dari komunitas Job bergerak sebagai pelatih. Dan memang sengaja kesini buat 28 titik per harinya secara rutin. Antusias dan kreativitas membuat semua orang menyatukan semangat untuk menyambut Festival Rampak Genteng. Tadi sempat masuk ke dalam kemarin. Ya, kemudian dapat Anda jelaskan apa sebenarnya tujuan digelarnya Festival Rampak Genteng itu sendiri, Eki? Tapi ya hasil dari wawancara komentarnya Bu dengan penyelenggaraan badminton Festival juga, Indonesia ini di Bali, gimana perasaannya mungkin sebagai orang sini? Yang mana artinya sudah digelar sebanyak 3 kali sebelumnya. Festival Rampak Genteng pertama kali digelar pada tahun 2012 lalu. Dengan awalnya para pegiat genting di Jatiwangi berupaya mengidentifikasi ragam perihal tanah di Jatiwangi dan sekitarnya. Selanjutnya terus berkembang menjadi pesta 3 tahunan yang selalu dirayakan. Pada festival tahun ini panitia kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti mendoakan tanah bersama. Dulu aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbekan atau apa karena gitu kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas. Ya, Tribuners wartawan kami juga. Oh gitu ya. Tukang kok. Ya, saya baca ya. Tuh kan pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Sekarang totalnya lebih sedikit. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini yang berstrategi? Ya begitulah karena situasi. Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Apa? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun. Kesehatan kami juga. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Akbar Internasional Bulu Tangkis akan diselenggarakan oh gitu ya, bukan kok ya, saya baca itu Pak, kan pernah baca kan jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. sampai 5 Desember Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu ngobrol ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini yang berstrateginya? Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun menutup 26 perlintasan sebidang atau perlintasan kereta api liar selama periode Januari hingga Oktober 2021. Vice Presiden Daop 7 Madiun Hendra Wahyono mengatakan penutupan serta normalisasi tersebut bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sofyan Chandra, jurnalis Tribun Jatim yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sofyan. Halo. Selamat sore Ya. Mai. Halo, selamat sore Tribuners. Silakan dengan informasi Anda, apa tujuan penutupan 26 perlintasan kereta api liar ini, Sofyan? Ya Mei, selama periode Januari hingga Oktober ini PT KAI Daop 7 Madiun telah menutup 26 perlintasan sebidang atau biasa kita sebut perlintasan kereta api liar yang ada di bawah Daop 7 Madiun. Tujuannya jelas yaitu untuk meminimalisasi kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api liar ini karena dalam setahun ini sudah ada 9 kecelakaan kereta api terkait di perlintasan kereta api dan 8 diantaranya menyebabkan meninggal dunia, lalu 8 luka ringan. Sehingga untuk meminimalisasi kecelakaan tersebut, PT KAI Daop 7 Madiun ini memutuskan untuk menutup 26 perlintasan kereta api liar tersebut dan dilakukan normalisasi sehingga diharapkan tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api liar tersebut. Ya, kemudian berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, sudah ada berapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di perlintasan kereta api di kawasan Daop 7 Madiun ini, Sofyan? Ya, dari 351 perlintasan kereta api ini ada 9 kecelakaan yang terjadi mulai bulan Januari hingga bulan Oktober kemarin, Mei. Dari 9 kecelakaan tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 8 lainnya luka ringan. Pak Hendra, Vice Presiden Daop 7 Madiun ini mengatakan banyaknya kecelakaan ini terjadi di perlintasan kereta api disebabkan karena pengendara yang kadangkala ini tetap menerobos walaupun sudah ada sinyal untuk berhenti karena kereta api mau lewat. Sebenarnya di perlintasan liar ini ada beberapa yang ada rambunya, tapi tetap saja ada pengendara-pengendara yang nekat untuk menerobos sehingga kecelakaan tersebut tidak terhindarkan.
Ya, kemudian selain menutup perlintasan kereta api liar, apakah ada upaya lain dari KAI Daop 7 untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta api itu, Sofyan? Ya, kemarin pada tanggal 10 November, tepat pada Hari Pahlawan, PT Kereta Api Daop 7 Madiun telah realisasi menggandeng rail fence atau fans dari kereta api. Mereka melakukan sosialisasi di perlintasan kereta api di dekat stasiun Madiun Mei. Mereka membawa spanduk dan poster yang mengimbau agar para pengendara atau pengguna jalan ini agar mematuhi sinyal maupun rambu-rambu yang ada di sekitar perlintasan kereta api. Jika memang sudah ada rambu yang akan menutup, sebaiknya jangan menerobos, dan ketika ada rambu-rambu yang sudah menandakan kereta api lewat, agar pengendara segera berhenti dan tidak nekat untuk menerobos. Karena di Daop 7 Madiun sendiri ada 351 perlintasan kereta api Mei. 136 diantaranya ini tidak terjaga. Tribuners, wartawan tapi Tribun Bali belum dapat bergabung dengan kami akan melanjutkan ke informasi selanjutnya. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Kota Serang, Denny Rusli, mengungkap masa tunggu bagi para calon jemaah haji baru. Ia menyampaikan bahwa masa tunggu bagi para calon yang akan mendaftar haji di Kota Serang yakni 25 tahun. Masa tunggu hingga 25 tahun itu dikarenakan pada 2020 hingga 2021 Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Vice Presiden Daop 7 Madiun. Disampaikan rekan wartawan dari Tribun Banten, Ahmad Tajudin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ahmad Tajudin. Keselamatan berlalu lintas melewati. Ya, silakan dengan informasi Anda dapat Anda jelaskan berapa lama masa tunggu calon jemaah haji di Kota Serang untuk bisa berangkat haji. Baik, perlu dijelaskan bahwa menurut Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Kota Serang mengatakan bahwa untuk masa tunggu jemaah haji di wilayah Kota Serang bahkan juga di Provinsi Banten saat ini masa tunggu tersebut sekitar 25 tahun, di mana dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 ini kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kemudian masa tunggu tersebut itu ditambah 2 tahun sehingga bagi para calon jemaah haji yang mendaftar tahun ini mereka akan menunggu masa tunggu tersebut sekitar 27 tahun. Setidaknya ada 4 rumah warga yang terisolir hingga Kamis siang akibat banjir tersebut. Minimal untuk selengkapnya akan disampaikan rekan Erlangga Bima Sakti, jurnalis Tribun Solo yang kini sudah terhubung bersama kami. Calon jemaah haji sendiri, mereka bisa melaksanakan pendaftaran itu minimal usia 12 tahun. Dikarenakan masa tunggu ini cukup lama, sekitar 25 tahun. Jadi menurut aturan dari pihak Kementerian Agama sendiri, usia 12 tahun ini sudah bisa mendaftarkan haji agar bisa melaksanakan haji di 25 tahun mendatang. Oh iya, jadi di kemudian terkait ibadah Gigikis, haji yang sudah 2 tahun tidak dilaksanakan, apa harapan dari Kemenak Kota Serang sendiri? Kami siang itu baik. Untuk harapannya sendiri dari Kemenak Kota Serang bahwa dikarenakan ibadah haji ini sudah 2 kali tidak diselenggarakan atau batal dikarenakan adanya pandemi COVID-19, tentunya pemerintah Kota Serang berharap bahwa pada tahun 2022 mendatang pelaksanaan ibadah haji bisa diselenggarakan, di mana saat ini menurut keterangan dari Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kota Serang mengatakan bahwa pemerintah saat ini, Kementerian Agama dan beberapa pihak lainnya sedang berusaha untuk melobi pemerintah Arab Saudi agar bisa pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 ini bisa dilaksanakan. Dimungkinkan. Ya, terima kasih rekan Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Lingkungan Tameng itu ada 7. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Belakangan hari ini sejumlah jalan raya di Kabupaten Sampang, Madura gencar dijadikan arena balap liar. Alhasil tim gabungan Polres Sampang Madura bagaimana kondisi warga sekitar, kendaraan sudah dievakuasi semua atau seperti apa? Lantaran aksi para pembalap yang terdiri dari para pemuda tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Madura, Hanggara Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hanggara. Berteduh atau beraktivitas begitu. Tapi untuk mobilitas, entah ke pasar, ke petani itu tidak bisa karena halo rekan Hanggara. Begitu.
Kemudian untuk di Eromoko, apa penyebab air sungai meluap hingga 2 jembatan di jalur alternatif sempat tertutup? Untuk di Eromoko sendiri itu karena sama hujan deras di berbagai wilayah, kemudian dengan intensitas cukup deras dan lama juga durasinya, sehingga air sungai meluap hingga ke badan jembatan. Halo rekan Anggara. Itu terjadi 2 jembatan di Dusun Malangan. Iya, bisa Anda jelaskan ada berapa lokasi jalan raya yang sering dijadikan aksi balap liar dan di mana saja lokasinya? Di Dusun Bau. Jadi memang benar, belakangan hari ini di Kabupaten Serpong malah terjadi balap liar dan sesuai pemetaan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Sampang. Jalan raya yang sering digunakan di Kabupaten Sampang ada 3. Yang pertama Jalan Raya Terden, yang kedua Jalan Raya Makbul, dan yang ketiga Jalan Raya Pengarengan. Ada dampak lain selain sesuai konfirmasi ke KBO Satlantas Polres Sampang itu bahwa dari ketiga jalan raya itu difungsikan oleh para pembalap liar berbeda dalam arti di pagi hari untuk jalan raya Makbul ini digunakan untuk pemanasan, sehingga ketika kendaraan yang digunakan untuk balap liar sudah siap, mereka akan bergeser ke jalan raya antara jalan raya Pengarengan dengan jalan raya Terden. Namun untuk 22 kendaraan yang berhasil diamankan oleh Satlantas Polres Sampang itu diamankan di Jalan Lalu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Iya, kemudian seperti apa kondisi di lapangan saat tim gabungan melakukan laporan Anda? Selamat bertugas kembali. Saat operasi senyap dilakukan, kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tepat pada peringatan Hari Pahlawan, Wali Kota Bogor Bima Arya bersama artis Dewi Yul meresmikan nama jalan RM Tirto Adi Suryo di kawasan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu 10 November. Kehadiran Dewi Yul merupakan perwakilan keluarga RM Tirto Adi Suryo. Uniknya dalam peresmian tersebut, para tamu yang hadir mengenakan busana khas priai, termasuk Bima Arya dan wakilnya Dedi Arahin. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Lingga Arfian, wartawan dari Tribun Bogor yang akan menyampaikan laporannya. Halo Lingga, kemudian terkait langkah Satlantas Polres Sampang yang telah berhasil mengamankan 22 kendaraan milik pelaku. Silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan terkait proses pergantian nama jalan kesehatan menjadi nama Tirto Adi yang juga merupakan tokoh pers dan pahlawan nasional tersebut. Dan Satlantas Polres Sampang memilih untuk mengkandangkan kendaraan itu semua, mengingat Satlantas Polres Sampang ingin memberikan jalan kesehatan kepada para di area Kabupaten Sampang. Sehingga ketika masa waktu 1 bulan itu sudah berlalu, Satlantas Polres Sampang akan memberikan kendaraannya itu kembali dengan catatan surat-surat kendaraan pada tahun 2006 lalu, dan ini merupakan salah satu jalan pertama di Indonesia yang menggunakan nama Tirto Adi Suryo. Wartawan kami telah menghimpun wawancara dari KBO Satlantas Polres Sampang. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan kebetulan sasaran utama adalah dari ini menyangkut balap liar. Jadi yang selama ini ya, kemudian tadi disebutkan peresmian dihadiri oleh 2 artis ternama. Lalu apa hubungan artis ini dengan sosok pahlawan Tirto Adi? Terutama kebisingan yang pertama ya. Ya, Mai, kedua artis ini merupakan bibit dari yang selama ini jadi keduanya ini memiliki hubungan darah buyut, juga ada kedua orang tua mereka merupakan anak dari anaknya Adi Suryo seperti itu, sehingga pada peresmian ini keduanya hadir untuk menyaksikan bagaimana buyut mereka diabadikan dalam sebuah nama jalan yang memang lokasinya tidak jauh dari markas PWI Kota Bogor dan juga kantor Dinas Kesehatan Kota Bogor. Pada kesempatan itu juga pemerintah Kota Bogor bersama para Forkopimda yang hadir menggunakan pakaian priai yang menjadi simbol dari peresmian jalan tersebut. Begitu, sepeda motor. Ya, kemudian terkait Wali Kota Bogor yang mengenakan pakaian priai, apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan, Lingga? Joki ya. Ya, Mai, pada kesempatan itu Wali Kota Bogor Budi Sugiarto menjelaskan sedikit terkait perjuangan dari Tirto Adi Suryo ini. Diketahui bahwa Tirto Adi Suryo merupakan pejuang nasional yang bergerak di bidang jurnalistik dan
juga berperan Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Event Akbar Internasional Bulu Tangkis akan diselenggarakan di Nusa Dua, Badung, Bali. Indonesia Badminton Festival diikuti sebanyak 24 negara yang turut serta akan bertanding mulai tanggal 16 November 2021 hingga 5 Desember 2021 mendatang. Para pecalang akan dilibatkan untuk memberikan pengamanan dalam event Akbar Internasional tersebut. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah tergabung bersama kami rekan Adrian Kesehatan ini diganti dengan nama jurnalis Tribun Bali yang akan menyampaikan laporannya. Halo Adrian. Ya, sebelumnya jalan kesehatan merupakan silakan dengan informasi Anda seperti apa kesiapan Indonesia Badminton Festival yang diadakan di Bali ini. Dari Jalan Ahmad Yani menuju baik rekan media dan juga Tribuners dapat kami sampaikan bahwa Bali saat ini tengah dituju atau didaulat menjadi tuan rumah dari event olahraga bulu tangkis prestisius bertajuk Indonesia Badminton Festival. Dan di Indonesia Badminton Festival ini akan berlangsung dari tanggal 16 November hingga tanggal 5 Desember. Dan dalam Indonesia Badminton Festival ini terdapat tiga kejuaraan, yakni yang pertama adalah Indonesia Master 2021 yang akan berlangsung mulai tanggal 16 November hingga 21 November yang seringkali dilupakan. Dan yang kedua adalah Indonesia Open 2021. Ya, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Cicit RM Tirto Adi Suryo dan Wali Kota Bogor. Berikut tayangannya untuk Anda. Bukan hanya sekedar menerima penghargaan hanya sesaat kebahagiaan. Tentu saja dari panitia sudah mempersiapkan segala item yang diperlukan untuk turnamen prestisius bertaraf internasional yang juga menghadirkan para pemain bulu tangkis dari dunia maupun dari Indonesia. Ya, mengingat gelaran ini merupakan event internasional, bagaimana sistem pengamanan di sana, Adrian? Dan nasionalisme tinggi yang beliau sebarkan kami informasikan bahwa dari persatuan bulu tangkis sangat lama, Indonesia satu abad baru beliau diakui sebagai lokal Bali, di mana beliau wafat usia muda 37 tahun. PBSI atau panitia kita ikhtiarkan agar pemikirannya abadi. Kota Bogor sangat bangga mengabadikan beliau sebagai salah satu jalan di pusat kota agar menginspirasi anak-anak muda, menginspirasi para jurnalis, menginspirasi politisi semuanya tentang arti dari nasionalisme Indonesia sesungguhnya. Dan Kota Bogor yang sedang membangun perpustakaan Kota Bogor bekerjasama dengan Yayasan Herman akan membangun tas counter Tirto Adi Suryo, pojok Tirto Adi Suryo bagi pembelajaran untuk generasi-generasi lapangan atau di sekitar area. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo menjajal Pertamina Mandalika International Street Circuit pada Jumat 12 November. Jokowi menggunakan motor custom Kawasaki W175 bersama 4 pembalap Indonesia di ajang Idemitsu Asia Talent Cup atau IATC. Presiden Jokowi menaklukkan lintasan sirkuit Mandalika sepanjang 3,4 km dengan 17 tikungan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lombok, Sirtu Pilaili, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sirtu. Halo, penonton bisa menyaksikannya lewat televisi. Ya, silakan dengan informasi Anda apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke kawasan Mandalika di Lombok Tengah. Baik, Indonesia Badminton Festival ini dan Indonesia Badminton Festival ini tentu saja menjadi ajang yang luar biasa tentunya bagi Bali sendiri dan juga untuk pemulihan dari pariwisata, dan diharapkan dari ajang ini nantinya Bali kembali bangkit dari sektor pariwisata maupun perekonomiannya. 45 menit beliau Iya, kemudian apakah para pemain bulu tangkis top dunia sudah berkumpul di Bali atau seperti apa? Kemudian apa saja yang dilakukan di sana menjelang turnamen? Di hari ini juga ya, Tribuners dapat sampaikan bahwa sekitar 2 hari yang lalu para pemain top dunia baik sudah berkumpul atau sudah tiba di Bali. Seperti diantaranya dari pemain top dunia ada Victor Axelsen, ada dari Denmark, kemudian ada Kento Momota, juga medali dari
hari ini begitu juga dengan para pemain dari kubu bersama beberapa menteri dan pejabat daerah mencoba menginjakkan kaki dan berada di Bali. Bahkan para pemain dari luar negeri juga sudah menariknya, sudah mencicipi kuliner mereka memanfaatkan waktu sebelum memasuki waktu berlatih menjelang turnamen. Mereka juga sempat merasakan ataupun juga menikmati tempat-tempat di Bali Selatan ini juga dalam aktivitasnya di sini pembangunan jalan bypass yang menghubungkan bandara Malaysia juga sempat menyantap nasi Mandalika ke Bali juga diunggah di media sosial pribadinya. Kilometer ada dalam bypass ini memborong keluarganya, istri dan juga anaknya untuk datang ke Bali. Dan menariknya juga anak dari Victor Axelsen ini juga ternyata mengidolakan balapan dari Superbike di Mandalika Indonesia, yakni Gracia Poli. Kemudian bagaimana ekspresi Presiden Joko Widodo saat mencoba lintasan di sirkuit Mandalika? Presiden karena menghadirkan pemain-pemain bulu tangkis top dunia dan Bali sendiri dipilih karena ketersediaan fasilitas yang memadai dan juga kesiapannya untuk menggelar balap yang akan dipakai oleh para pembalap terbaik. Baik, Tribuners, semua wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan salah seorang warga Denpasar. Berikut tayangannya untuk Anda. Perlintasannya cukup sulit bagi dirinya sebagai orang bukan pembalap profesional ya, karena di sini memang meskipun sirkuit Mandalika cukup landai atau istilahnya banyak yang mengalir, istilah yang dikembangkan di sini mengalir, tapi juga banyak tikungan-tikungan tajam yang butuh kehati-hatian jika ingin menjajal sirkuit ini. Dan dia cukup antusias, Pak Presiden cukup antusias untuk mengelilingi sirkuit Mandalika dengan motor yang dimilikinya. Ya, kemudian bisa dijelaskan bagaimana pembangunan bypass Bandara Mandalika dan sirkuit Mandalika yang diresmikan Presiden Jokowi? Ya, pembangunan Mandalika, sirkuit Mandalika dan bypass ini merupakan satu kesatuan sebenarnya yang dibangun oleh pemerintah untuk menghidupkan kawasan ekonomi khusus yang ada di Mandalika atau dalam tengah provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi jalan bypass ini sendiri sepanjang 17,3 km ini dibangun tentang badminton bagi penonton. Nggak apa-apa. Jadi kenapa sih ngambil spot foto di sini gitu? Itu. Bu, kenapa ngambil foto di depan tulisan ini Bu sendiri? Ekonomi diharapkan juga akan lebih cepat. Dan di sini cukup lama proses pembangunannya dan langsung dari proyek ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan Ibu siapa? PUPR. Ibu Tri. Dari mana Bu? Dan termasuk sirkuit Denpasar. Memang sengaja ke sini buat lama proses pembangunan, persiapan dari persiapan sampai pembangunan hari ini diresmikan. Dan tadi sempat masuk ke dalam nggak Bu? Dana cukup sampai triliunan ya untuk pembangunan. Diharapkan juga dengan dana yang cukup besar ini bisa mengangkat perekonomian masyarakat khususnya di. Tapi komentarnya Bu dengan penyelenggaraan badminton festival Indonesia ini di Bali, gimana Bu perasaannya sebagai orang sini? Akan ada titik pertumbuhan ekonomi baru di Nusa Tenggara Barat. Baik Sirtu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sama Bu. Kita beralih ke informasi akan menyajikan informasi menarik dalam rangka memberantas peredaran narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional RI Komjen Pol Petrus Bulose kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pakai BNN ke Sulawesi Utara. Aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apa cukup memprihatinkan karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu kan, pernah baca kan. Ini kalau saya jadi tangga itu lebih syukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Penampilan dari Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu nah kemudian Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strategi? kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pelaku usaha yang ada di Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apa beli karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu kan, pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu lebih syukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau kemudian apa saja yang dilakukan? Ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu untuk Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strategi? kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pakai pikiran mereka agar tidak sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apa karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. PT Kereta Api Indonesia Daob 7 Madiun menutup 26 perlintasan sebidang atau perlintasan kereta api liar selama periode Januari hingga Oktober 2021. Vice Presiden Daob 7 Madiun Hendra Wahyono mengatakan penutupan serta normalisasi tersebut bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan perjalanan kereta api di perlintasan sebidang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sofyan Chandra, jurnalis Tribun Jatim yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sofyan. Kepala BNN cukup memprihatinkan, tapi dengan begitu bisa menjadi sebuah motivasi bagi pemerintah dan pimpinan daerah untuk memberantas narkoba lebih baik lagi. Silakan dengan informasi Anda, apa tujuan penutupan 26 perlintasan kereta api liar ini, Sofyan? Masyarakat pada umumnya, terutama milenial, Ya, Mei, selama periode Januari hingga Oktober ini PT KAI turut mengikuti event-event dan exhibition yang ada di biasa kita sebut perlintasan kereta api di lapangan Mapolda Sulu. ada di bawah. Namun begitu mereka tetap menerapkan tujuannya jelas yaitu kesehatan dan meminimalisasi tetap kecelakaan yang mengikuti terjadi di aturan-aturan perlintasan kereta dan api liar prosedur ini, yang karena berlaku. Begitu dalam kira-kira. setahun ini sudah ada 9 kecelakaan. Baik Andreas, terima kereta kasih atas api laporan Anda. di Selamat perlintasan bertugas kereta kembali. api, dan 8 diantaranya Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga untuk saksikan live update selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Melisa Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like,
kemudian dan share berdasarkan ya. informasi yang Anda dapatkan, sudah ada berapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di perlintasan kereta api di kawasan Daop 7 Madiun ini, Sofyan? Ya, dari 351 perlintasan kereta api ini ada 9 kecelakaan yang terjadi mulai bulan Januari hingga bulan Oktober kemarin, Mei. Dari 9 kecelakaan tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 8 lainnya luka ringan. Pak Hendra, Vice Presiden Daop 7 Madiun ini mengatakan banyaknya kecelakaan ini terjadi di perlintasan kereta api disebabkan karena pengendara yang kadangkala ini tetap menerobos walaupun sudah ada sinyal untuk berhenti karena kereta api mau lewat. Sebenarnya di perlintasan liar ini ada beberapa yang ada rambunya, tapi tetap saja ada pengendara-pengendara yang nekat untuk menerobos sehingga kecelakaan tersebut tidak terhindarkan, Mei. Ya, kemudian selain menutup perlintasan kereta api liar, apakah ada upaya lain dari KAI Daop 7 untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta api itu, Sofyan? Ya, kemarin pada tanggal 10 November, tepat pada Hari Pahlawan, PT Kereta Api Daop 7 Madiun telah melakukan sosialisasi menggandeng rail fans atau fans dari kereta api. Mereka melakukan sosialisasi di perlintasan kereta api di dekat stasiun Madiun, Mei. Mereka membawa spanduk dan poster yang mengimbau agar para pengendara atau pengguna jalan ini agar mematuhi sinyal maupun rambu-rambu yang ada di sekitar perlintasan kereta api. Jika memang sudah ada rambu yang akan menutup, sebaiknya jangan menerobos, dan ketika ada rambu-rambu yang sudah menandakan kereta api lewat, agar pengendara segera berhenti dan tidak nekat untuk menerobos. Karena di Daop 7 Madiun sendiri ada 351 perlintasan kereta api, Mei. 136 diantaranya ini tidak terjaga, tapi 95 diantaranya dari 136 tersebut sudah ada early warning sistemnya, sehingga walaupun tidak ada penjaganya, ini tetap ada rambu-rambu dan early warning system, dan diharapkan pengendara ini tetap mematuhi early warning system tersebut, baik itu rambu-rambu maupun sinyal yang sudah diberikan oleh early warning system tersebut, Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Vice Presiden Daop 7 Madiun. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami selalu konsisten dan terus ya untuk mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas melewati perlintasan kereta api. Dan untuk kegiatan kali ini, alhamdulillah kita didukung oleh Rail Fans Pecel Madiun, ya, sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Dalam kegiatan ini kita juga membagi-bagikan masker gratis ya untuk pengguna jalan, dan juga stiker ya, termasuk juga ada spanduk untuk Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejumlah daerah di Kabupaten Wonogiri diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lama. Akibatnya banjir terjadi di beberapa wilayah, salah satunya di Kecamatan Giriwoyo. Setidaknya ada 4 rumah warga yang terisolir hingga Kamis siang akibat banjir tersebut. Selengkapnya akan disampaikan rekan Erlangga Bima Sakti, jurnalis Tribun Solo yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Erlangga. Halo Mei, selamat sore. Ya, selamat sore. Apa yang menyebabkan banjir di Kelurahan Giri Kikis, Kecamatan Giriwoyo tersebut, sehingga puluhan warga terisolir? Oh iya, jadi di lingkungan Kelurahan Giri Kikis diguyur hujan sejak hari Rabu sore hingga Kamis siang itu diguyur hujan dan tidak berhenti. Jadi dan menurut keterangan salah satu pegawai kelurahan di Giri Kikis ini termasuk tampungan dari air hujan yang berasal dari beberapa daerah di sekitarnya. Jadi karena letaknya di cekungan, kemudian ada luang juga yang tersumbat, ada 3 luang total, dan
semuanya dimungkinkan tersumbat karena menjadi yang terlelat. Ada di lingkungan Tameng itu ada 7 rumah, kemudian di lingkungan Jambewangi ada 4 rumah, jadi total 11 rumah yang terisolir karena akses jalan yang menuju ke rumah itu tergenang air, begitu. Ya, kemudian bagaimana kondisi warga sekitar? Apakah sudah dievakuasi semua atau seperti apa, Erlangga? Berteduh atau beraktivitas begitu, tapi untuk mobilitas entah ke pasar, ke petani itu tidak bisa karena menutup akses jalan, begitu. Kemudian untuk di Eromoko, apa penyebab air sungai meluap hingga 2 jembatan di jalur alternatif sempat tertutup? Untuk di Eromoko sendiri itu karena sama hujan deras di berbagai wilayah, kemudian dengan intensitas cukup deras dan lama juga durasinya, sehingga air sungai meluap hingga ke badan jembatan. Itu terjadi 2 jembatan di Dusun Malangan, Desa Baliharjo, Kecamatan Eromoko, juga di Desa Bawuh, di Dusun Bawuh, Desa Minggaharjo, Kecamatan Eromoko. Itu 2 jembatan itu merupakan jalur alternatif apabila warga ingin dari Eromoko ke Girwoyo atau sebaliknya, begitu. Sempat tertutup genangan air. Iya, kemudian apakah ada dampak lain selain sungai meluap, Erlangga? Untuk dampak ya itu ya hanya sempat tertutup, jadi akses jalan itu tidak bisa dilalui warga karena sangat berbahaya. Jadi di pagi hari itu banyak anak sekolah maupun yang ingin bekerja tidak bisa lewat, dikecili harus putar balik. Tapi mulai siang sudah lancar kembali, sudah bisa dilewati. Ya, sementara hanya Baik Erlangga, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tepat pada peringatan Hari Pahlawan, Wali Kota Bogor Bima Arya bersama artis Dewi Yul meresmikan nama Jalan RM Tirto Adi Suryo di kawasan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu 10 November. Kehadiran Dewi Yul merupakan perwakilan keluarga RM Tirto Adi Suryo. Uniknya dalam peresmian tersebut, para tamu yang hadir mengenakan busana khas priai, termasuk Bima Arya dan wakilnya Dedi Arahim. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Lingga Arfian, wartawan dari Tribun Bogor yang akan menyampaikan laporannya. Halo Lingga. Ya Mei, halo. Ya, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan terkait proses pergantian nama Jalan Kesehatan menjadi nama Tirto Adi yang juga merupakan tokoh pers dan pahlawan nasional tersebut. Ya Mei dan rekan-rekan Tribuners, Wali Kota Bogor baru saja melakukan pergantian nama Jalan Kesehatan yang berada di area Kecamatan Tanah Sareal menjadi Jalan Tirto Adi Suryo. Tirto Adi sendiri merupakan tokoh pahlawan nasional yang baru dicetuskan pada tahun 2006 lalu, dan ini merupakan salah satu jalan pertama di Indonesia yang menggunakan nama Tirto Adi Suryo. Pada peresmian ini juga dihadiri oleh 2 artis nasional, yaitu Dewi Yul dan dari Adita, seperti itu, Mei. Ya, kemudian tadi disebutkan peresmian dihadiri oleh 2 artis ternama, lalu apa hubungan artis ini dengan sosok pahlawan Tirto Adi? Ya Mei, kedua artis ini merupakan cicit dari Tirto Adi Suryo. Jadi keduanya ini memiliki hubungan darah buyut, di mana kedua orang tua mereka merupakan anak dari anaknya Tirto Adi Suryo, seperti itu.
Sehingga pada peresmian ini keduanya hadir untuk menyaksikan bagaimana buyut mereka diabadikan dalam sebuah nama jalan yang memang lokasinya tidak jauh dari markas PWI Kota Bogor dan juga kantor Dinas Kesehatan Kota Bogor. Pada kesempatan itu juga pemerintah Kota Bogor bersama para Forkompinda yang hadir menggunakan pakaian priai yang menjadi simbol dari peresmian jalan tersebut. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian terkait Wali Kota Bogor yang mengenakan pakaian priai, apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan, Lingga? Ya, Mei, pada kesempatan itu Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menjelaskan sedikit terkait perjuangan dari Tirto Adi Suryo ini. Diketahui bahwa Tirto Adi Suryo merupakan pejuang nasional yang bergerak di bidang jurnalistik dan juga berperan aktif andil dalam berdirinya Serikat Pedagang Islam di Indonesia. Selain itu juga beliau memiliki andil dalam kelompok priai ataupun kelas menengah di Indonesia yang sama-sama ikut berjuang, sehingga Wali Kota Bogor dan Forkompinda menggunakan pakaian priai untuk mengenang jasa dan perjuangan dari Tirto Adi Suryo. Seperti itu. Ya, kemudian dapat Anda informasikan apa tujuan nama jalan kesehatan ini diganti dengan nama Jalan Pahlawan, Lingga? Ya, Mei, sebelumnya jalan kesehatan merupakan jalan yang memang aktif dilalui oleh kendaraan yang melintas dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pemuda. Selain itu juga penggantian nama ini berkenaan dengan sosok Tirto Adi Suryo yang memang dekat sekali dengan Kota Bogor karena beberapa keluarganya dan beliau juga Tirto Adi Suryo ini dimakamkan di kawasan tempat pemakaman umum Blender. Di sana tidak jauh dari tempat pemakaman Bapak dari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Selain itu juga penamaan RM Tirto ini dilakukan karena memang Kota Bogor ingin menghormati jasa-jasa para pahlawan yang seringkali dilupakan dan belum terkenal. Seperti itu, Mei. Ya, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Cicit RM Tirto Adi Suryo dan Wali Kota Bogor. Berikut tayangannya untuk Anda. Buat kami keluarga bukan hanya sekedar menerima penghargaan ini hanya sesaat kebahagiaan, tapi ini akan menjadi cahaya, akan menjadi energi bagi keluarga besar. Saya harapkan juga seluruh masyarakat yang mengetahui jejak langkah dari almarhum Raden Mas Tirto untuk dapat mendapatkan energi, kekuatan, kecintaan, kebangsaan, dan nasionalisme tinggi yang beliau tebarkan melalui tulisan. Nah, karena itu sangat lama, hampir 1 abad baru beliau diakui sebagai pahlawan nasional. Beliau wafat di usia muda, 37 tahun, tapi kita ikhtiarkan agar pemikirannya abadi. Kota Bogor sangat bangga mengabadikan beliau sebagai salah satu jalan di pusat kota agar menginspirasi anak-anak muda, menginspirasi para jurnalis, menginspirasi politisi semuanya tentang arti dari nasionalisme Indonesia sesungguhnya. Dan Kota Bogor yang sedang membangun perpustakaan Kota Bogor bekerja sama dengan Yayasan Triatman akan membangun tas counter Tirto Adi Suryo, pojok Tirto Adi Suryo sebagai pembelajaran untuk generasi-generasi berikutnya. Gitu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo menjajal Pertamina Mandalika International Street Circuit pada Jumat 12 November. Jokowi menggunakan motor custom Kawasaki W175 bersama 4 pembalap Indonesia di ajang Idemitsu Asia Talent Cup atau IATC. Presiden Jokowi menaklukkan lintasan sirkuit Mandalika sepanjang 3,4 km dengan 17 tikungan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Lombok, Sirtu Pilaili, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Sirtu. Halo. Ya, silakan dengan informasi Anda, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke kawasan Mandalika di Lombok Tengah? Ya, baik Tribuners, hari ini, pagi ini di Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Tengah ya.
Pak Presiden Joko Widodo hari ini memiliki setelah sampai tadi pagi di Lombok sekitar pukul 8 lebih 45 menit, beliau langsung mengunjungi sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Dan di hari ini juga Presiden Joko Widodo menjajal sirkuit atau mencoba perlintasan yang ada di sirkuit pertama Mandalika ini yang akan menjadi lokasi balap dunia, yaitu MotoGP dan yang terbaik balap lainnya semua terbaik. Dan Presiden Joko Widodo hari ini menggunakan motor custom bersama beberapa menteri dan pejabat daerah mencoba melintasi atau menjajal sirkuit, mengelilingi sirkuit Mandalika yang memiliki panjang 3,4 km dengan 17 tikungan ini. Dan setelah itu Presiden Joko Widodo sekaligus meresmikan sirkuit internasional Mandalika ini. Dan selain meresmikan sirkuit ini juga Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan kawasan ekonomi khusus Mandalika sepanjang 17,3 km lebih. Dan dengan adanya jalan bypass ini mempermudah akses wisatawan yang datang dari bandara menuju Mandalika. Termasuk ini juga disiapkan untuk bagi para penonton yang ingin menyaksikan balapan MotoGP Open World Superbike di Mandalika. Demikian. Iya, kemudian bagaimana ekspresi Presiden Joko Widodo saat mencoba lintasan di sirkuit Mandalika? Ya, Presiden Joko Widodo sendiri nampak cukup antusias dan cukup senang melihat setelah mencoba trek lintasan balap yang akan dipakai oleh para pembalap terbaik dunia nantinya di sirkuit Mandalika. Dan ya, salah satu komentarnya memang trek lintasannya cukup sulit bagi dirinya sebagai orang bukan pembalap profesional ya, karena di sini memang meskipun trek sirkuit Mandalika cukup landai atau istilahnya banyak yang mengalir, istilah yang dikembangkan di sini mengalir, tapi juga banyak tikungan-tikungan tajam yang butuh kehati-hatian jika ingin menjajal sirkuit ini. Dan dia cukup antusias, Pak Presiden cukup antusias untuk mengelilingi sirkuit Mandalika dengan motor yang dimilikinya. Ya, kemudian bisa dijelaskan bagaimana pembangunan bypass Bandara Mandalika dan sirkuit Mandalika yang diresmikan Presiden Jokowi? Ya, pembangunan Mandalika, sirkuit Mandalika dan bypass ini merupakan satu kesatuan sebenarnya yang dibangun oleh pemerintah untuk menghidupkan kawasan ekonomi khusus yang ada di Mandalika atau Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi jalan bypass ini sendiri sepanjang 17,3 km ini dibangun sebagai akses tidak hanya bagi penonton, tapi juga dibangun untuk menghidupkan perekonomian di masyarakat di kota Lombok ini. Dengan adanya akses yang cepat, tentunya pertumbuhan ekonomi diharapkan juga akan lebih cepat. Dan di sini cukup lama proses pembangunannya, dan langsung dari proyek ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan PUPR di RI, dan termasuk sirkuit Mandalika yang juga cukup lama proses pembangunan, persiapan sampai pembangunan hari ini diresmikan. Dan ini makan dana cukup sampai triliunan ya untuk pembangunan. Diharapkan juga dengan dana yang cukup besar ini bisa mengangkat perekonomian masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Barat, Indonesia dan dunia. Dan Pak Presiden mengatakan bahwa dengan pembangunan ini akan ada titik pertumbuhan ekonomi baru di Nusa Tenggara Barat. Baik Sirtu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memberantas peredaran narkoba, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komjen Pol Petrus Golose, mencanangkan desa dan kelurahan bersih narkoba atau bersinar, serta launching terobosan kreatif rehabilitasi BNNP Sulawesi Utara. Menurutnya, narkotika di Sulut ini cukup memprihatinkan sehingga dibutuhkan kebersamaan untuk meminimalisir peredaran narkotika. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Andreas Ruwau, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Andreas. Oke, halo, selamat sore Dev. Ya, selamat sore. Bisa Anda jelaskan bagaimana rangkaian event Drug Free Day di Manado ini, Andreas? Oke, untuk Drugs Free Exhibition Day, di mana banyak sekali rangkaian kegiatan ya. Salah satunya ada peluncuran itu Drugs Free Exhibition Day sendiri untuk UMKM. Kemudian ada peluncuran kampung atau desa atau kelurahan bersinar, singkatan dari bersih narkoba, dan kemudian ada penampilan dari hiburan-hiburan seperti konser dari Geo Idol yang dihadiri oleh berbagai macam sekolah-sekolah yang ada di Kota Manado. Nah, kemudian selain itu Kepala BNN juga melakukan support terhadap setiap pelaku usaha yang ada di Manado dengan membeli berbagai dagangan atau jualan-jualan atau produk-produk unggulan mereka. Oke, dan terakhir itu ada penampilan paduan suara dari Vox Angelica, yang mana dalam rangka juga memberikan sebuah hiburan agar para milenial bisa melakukan aktivitas positif untuk menghindari peredaran narkoba. Itu kira-kira, Dev. Iya, kemudian apa saja yang dilakukan Kepala BNN di Sulawesi Utara, Andreas? Ya, Kepala BNN di sini salah satunya pulang kampung ya, karena dia merupakan kawanua di sini. Selain itu bertemu dengan beberapa kerabat yang dulunya pernah bersama-sama dengannya, beraudiensi dengan pimpinan daerah, diantaranya ada Gubernur Sulawesi Utara dan forum komunikasi pimpinan daerah. Kemudian dia juga turut mengambil bagian dalam memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Manado untuk agar mereka lebih kreatif, lebih bertindak positif dan berkegiatan lebih banyak untuk mengalihkan pemikiran mereka agar tidak terjerat dari bahaya narkoba itu sendiri. Berikut sekian, Mei. Ya, kemudian bagaimana respon masyarakat Kota Manado terkait menyambut Kepala BNN yang datang? Ya, pemerintah Kota Manado dan juga masyarakat Kota Manado dan Sulawesi Utara tentunya sangat mengapresiasi atas kedatangan Kepala BNN ini, karena di Sulut ini merupakan daerah pertama yang menjadi awal mula pencanangan dari desa bersinar ini, bersih narkoba, sehingga Sulut bisa dikatakan spesial dan warga di sini juga sangat mendukung dengan adanya pemberantasan narkoba, walaupun peredaran narkoba di sini menurut Kepala BNN cukup memprihatinkan, tapi dengan begitu bisa menjadi sebuah motivasi bagi pemerintah dan pimpinan daerah untuk memberantas narkoba lebih baik lagi. Kemudian selain masyarakat pada umumnya, terutama milenial juga sangat menyambut baik dan turut mengikuti event-event dan exhibition yang ada digelar di lapangan Mapolda Sulut. Namun begitu mereka tetap menerapkan protokol kesehatan dan tetap mengikuti aturan-aturan dan prosedur yang berlaku. Begitu kira-kira.
Baik Andreas, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga untuk saksikan live update selanjutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Meisada Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Setelah berhasil ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Wawan Ridwan, seorang pegawai pajak di Sulawesi